kowe wis duwe anakmu ya pengen Starcross. Sengit aku pong mata-matani gitu. Kok iso? Ya kanca-kancane ning sekolah ngerti ya. Delok pengen stiker abang ae lho. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan tim kami, tim podcast, datang di sebuah tempat yang penuh dengan nuansa kreativitas. Bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha muda yang sukses di bidang clothing. Oke. Sebetulnya sudah fashion ya, bukan hanya clothing ya, Mas ya. Iya, ya apa ya? Ya clothing, fashion, brand streetwear itu semua bisa aja. Termasuk mulai jadi I.O musik ya. Wah, jangan. Itu hanya senang-senang kemarin. Tapi jadinya, aduh, ini kayaknya punya tanggung jawab besar nih. Besok harus dilanjutkan lagi nih, memberi suguhan. Ini dengan Mas Tebong, panggilannya Mas Tebong, tapi nama aslinya itu Mas Kamil ya. Karim Wempi. Karim. Wempi Adari. Karim Ya, Wempi Adari. namanya itu agak susah. WMP-nya itu tulisannya Wempi, W-E-I-M-P-Y. Ada Y-nya. Terus Adhari. Adhari. Idul Adha. Oh gitu. Bener emang lahirnya. Oh. Gitu. Tapi panggilannya Mas Tebong. Mas Tebong, mungkin tetangganya Mas tuh yang ngasih nama saya, membawa nama itu ke Jogja itu. Kan itu nama kecil sebenarnya Mas. Oh. Nama saya waktu SMP. Iya, saya punya tetangga namanya Mas Emil. Halo Mas Emil. Ternyata satu kampung dan ya satu sahabat lah. Ya udahlah, pokoknya kami udah kayak kakak adik lah. Iya, yang satu bikin Starcross Group, yang satu bikin TNGR. Iya betul. Tibong itu kenapa Mas dipanggil Tibong? Dulu kecil Mas, kayak kecebong, zaman SMP. Saya paling kecil padahal. Kan harusnya kalau cebong. Cebong. Kenapa Tebong? Jadinya Tebong. Gitulah. Emil yang bawa tuh Mas. Asli dari Belitung. Saya lahir Belitung, bapak Purwokerto, ibu Bangka. Jadi udah sama di Lampung juga ya? Saya mah di Lampung saya. Sama di Lampung. Orang tua pindah-pindah, jadi saya udah banyak merasakan kota-kota budaya yang beda-beda gitu. Akhirnya kuliah di Jogja. Tapi yang paling sering kangen di mana? Di tempat ibu, Bangka. Di Bangka? Karena kan makanannya. Iya, di Bangka. Di Bangka itu sempat tinggal di sana? Tinggal, SD SMP saya di sana. Oh, berarti bukan Belitongnya ya? Bukan. Di Bangkanya? Belitung tuh saya masih sebelum TK lah. Saya di Belitung. Di Manggar itu film Laskar Pelangi itu Mas. Laskar Pelangi, iya. Loh, orang tua masih di sana? Enggak, orang tua 2004 udah pindah ke Jogja. Karena anaknya udah sukses? Ya? Bukan, belum. Orang tua kebetulan memilih pensiunnya pengen di Jogja. Anak-anaknya juga ternyata nggak ada yang mau pulang. Mbak saya ya kerja di Jogja. Saya juga meyakini mereka bahwa kayaknya saya membawa bendera Starcross ini akan saya coba bikin sendiri gitu. Oke. Jadi saya memilih udah tetap di Jogja gitu membangunnya. Adik saya pun begitu gitu. Ya sudah jadinya orang tuanya pindah ke Jogja. Tahun masuk Jogja 2001. Kuliah di Teknik Industri ya? UII. Ya. Berarti di atas sudah di kan? Di atas. Sabtu wisuda, Senin saya kuliah lagi. Saya ambil S2 teknik. S2 di UGM? UGM TI-nya juga baru kan? Teknik Industrinya. Saya ngambil Magister Sistem Teknik waktu itu. Magisternya apa? Sistem Teknik. Sistem Teknik ya, bukan Teknik Industri ya? Bukan, jurusannya baru, TIKM saya. Oke. Ketemunya kimia Mas. Biodiesel ketemunya waktu itu. Berarti Anda itu sebenarnya latar belakangnya itu teknik semua kan? Berarti SMA IPA dong, nggak mungkin IPS. Iya, bukan bahasa juga. Tapi kok otak kanannya yang lebih banyak bergerak nih? Terasa dengan gitu saja sih Mas. Maksudnya nggak. Saya juga background orang tua PNS ya. Ibu saya guru gitu. Ya. Bapak saya juga guru, PNS gitu.
Jadi memang tidak ada punya latar belakang pengusaha gitu. Mereka pun kaget ngeliat saya, ngapain kamu sosok usaha gitu, nilai aja nggak bagus kok, yang kayak gitulah. Yeah. Dan sampai saya juga kuliah itu sebenarnya bukan karena saya suka belajar ya, suka akademisi gitu, dunia akademisi. Tapi karena saya pengen meyakinkan bahwa saya bisa juga loh kuliah dan selesai, udah menyenangkan mereka lah. Tapi kenapa ngambilnya teknik industri ya? Lebih keren mas. Saya suka ini jawaban kayak gini nih. Ini kan jadi nggak basa-basi. Iya, orang rata-rata di era itu kan MM nih, maaf nih ya manusia milenium gitu kan. Saya keluar dengan gelar MN gitu, Master Engineer gitu. Tapi lancar. Lancar, selesai. Habis itu baru saya ngomong, ya udah orang Mama, Papa cukup doain saya gitu. Saya akan benar-benar fokus di Star Wars. Jangan suruh saya daftar kerja lagi ya. Artinya sebelum lulus sudah ada bisnis di Star Wars? Di Star Wars, saya 2004 tuh berarti saya masih umur 20 tahun mas. Umur 20 tahun, saya semester 6, semester 7 lah kayaknya. Ya tapi kan di saat itu kan kita juga nggak berpikir bahwa punya goals, punya menyusun strategi, manajemen, nggak. Kita juga di tahun-tahun segitu kan nggak ada campaign tentang yang entrepreneur, nggak ada itu. Yeah. Yang saya dapat cuma waktu menjalankan itu saya senang, saya ada di lingkungan itu dan saya dapat uang lebih buat uang jajan saya. Cukup situ gitu. Lingkungan itu tuh apa mas? Ya saya dulu senang musik. Pernah jadi musisi ya? Enggak musisi mas, belum mas. Belum. Band-bandan lah? Band-bandan. Megang apa? Saya megang gitar, megang bass, tapi senang-senang gitu cuma. Saya jaga toko, kemudian saya tertarik di dunia grafis gitu. Nah itu kan semuanya otodidak gitu mas, nggak tanpa sekolah gitu. Tapi jaga toko itu diketahui orang tua? Tahu. Apa komentar beliau berdua? Masa sih kirimannya nggak cukup gitu? Ya memang nggak cukup sebenarnya. Cuma kan, tapi itu baik sekali gitu menurut saya pun. Itu yang membentuk saya gitu, maksudnya uangnya pas-pasan, orang tua saya selalu menyanyikan bahwa kue sekolah sing bener ya, ini uangnya sak cukup pokoknya kue tenanan, kan zaman kita dulu kan nilai dikirim kan mas, di rumah. Iya. Ini PK-mu 1,9, ke orang munggah-munggah, prihatin ya. ya. Alhamdulillahnya bersyukurnya kondisinya gitu. Tapi di antara sekian jenis kemungkinan untuk bekerja paruh waktu lah ya, kenapa yang dipilih menjaga toko? Karena di era itu nggak jaga warnet kan di era itu kan? Warnet, teman-teman saya buka laundry mas. Saya bingung itu lagi boomingnya laundry. Pokoknya anak mahasiswa tuh bikin usaha nggak jauh warnet, buka laundry. Zaman saya gitu. Betul. Saya memilih kerja di toko karena saya nganggapnya lingkungan itu membuat saya nyaman gitu karena banyak informasi di situ. Di situ kan toko-toko yang saya jaga kan waktu itu memutarkan musik yang tidak ada di TV gitu gambarannya. Oh. Jadi memang saya interestnya di situ. Indie mulai bermunculan. Mendapatkan informasi kayak gitu, Zain, majalah. Zain ya. Informasi-informasi. Biasanya itu ditaruh memang di betul. Istilahnya toko-toko clothing lah ya. Distro zaman dulu namanya ya. Itu. Bandung, Jogja, kemudian, Malang. Ya. Barang-barang yang dijual pun merchandise band-band indie gitu kan, kayak Pure Saturday lah, Mocha lah, Homogenic lah, Rock and Roll Mafia. Ya itu konsumsi saya gitu yang saya senang gitu kan. Ya saya memilih di situ gitu. Oke. Lalu kenapa kemudian kepikiran untuk bikin brand, usaha kaos gitu? Kenapa nggak gitar? Saya jaga toko mas, jaga toko. Wih, ini ada tas kecil padahal banyak yang nanya. Saya ngelapor ke bos kan, bos kita bikin tas kecil deh. Udah bikin itu tas lempang. Tas lempang, yang tas kecil. Misalnya contohnya kayak gitu. Dan saya tahu source-nya mau bikin di mana, seperti apa, beli materialnya seperti apa. Kemudian tinggal taruh grafisnya. Dan saya juga tertarik di dunia desain grafis gitu. Di era itu kan masih Corel lah kami. Iya. Ya udah. Sekarang nggak Corel ya mas? Wah AI mas, saya paling sebel nih anak-anak sekarang kalau ngirim file saya ke AI saya nggak bisa ngedit mas. Harus Corel itu saya. Oh ada yang lain. Ada gap di sini. Itu lanjut lagi, ya akhirnya saya coba bikin produk yang memang
ada needs di situ waktu itu saya jaga toko gitu kan. Saya bikin tas kecil waktu itu. Ternyata laku. Berarti bukan kaos dulu ya? Bukan. Oke. Karena kaos, aduh mas modalnya gede gitu kan. Minimalnya nggak bisa, minimalnya harus banyak. Kalau tas kan saya tinggal di perapatan Gorwen ya mas. Pertigaan ding, sorry. Iya. Pak, bisa gawe kayak gini gitu pak? Iso mas, piro pak? Selawewu mas, oke. Detail 70. Itu yang Anda bilang modal cukup dengan 500.000. Oh, cukup. Itu maksudnya. Oke. Zaman dulu itu. Akhirnya berjalannya waktu ngerasa punya, oh bisa nih saya. Punya lebih gitu di sini. Ya sudah. Berjalan waktu, kita mulai nih produksi banyak. Masih kaos? Naik ke kaos. Naik ke kaos. Pokoknya dilengkapin lah mas. Ada tas, ada kaos, ada polo, ada jaket, kayak gitulah pokoknya banyakin. Di situ mulai kan setiap kali kita bikin produk tuh kan uangnya dibagi mas. Saya kebetulan dulu awal mulanya tuh berdua sama Emil, sama tetangganya mas. Oh. Saya tuh cukup disiplin dengan uang. Saya tidak mau neko-neko. Jadi kalau ada uang, saya puterin lagi, banting lagi untuk dibikin produk. Di saat banting-bantingan kayak gitu, yang teman saya ini sudah habis bocor di jalan uangnya mas. Jadi selalu saya di depan gitu kan. Jadi ngitungnya oh yang produk ini punyaku. Punyanya. Ya. Makanya berjalan waktu, udah kamu lanjutin. Aku nanti bikin brand baru aja. Akhirnya beliau bikin TNGR ya. TNGR. Gitu ceritanya mas. Nah, memang jualan kaos, jualan tas itu mudah apa gimana mas? Nggak mudah juga mas. Iya. Tapi di era dulu itu maksudnya ya bersyukurnya produk saya keterima gitu mas ke teman-teman gitu, ke market gitu kan. Dan kita juga belum ada sosial media kan, nggak zaman sekarang kayak gini gampang kalian foto bagus, punya storytelling video bagus untuk mengenalkan produk kalian bisa publish dan orang bisa reach itu gitu. Kalau ini kan nggak. Kamu harus ada di circle itu zaman dulu. Kamu bisa titip di yang punya toko A, B, C. Kamu juga bisa reach juga ke mereka harus. Sampai kita kirim ke Makassar, sampai kita kirim ke Samarinda era itu. Waktu itu belum ada toko di sana? Belum, kita nggak punya toko mas. Saya baru punya toko 2009 waktu itu. Iya. Berarti nitip jual, konsinyasi? Konsinyasi. Jadi ngomong kalau kayak gitu tuh ada yang nggak bayar? Oh pasti mas. Nah, itu kan jadi ceritanya dinamikanya banyak. Jadi nggak semudah itu gitu. Saya kan bisnis buku. Buku kan gitu juga. Dititip kemana, dikirim lagi, nggak sesuai. Ya gitu mas. Diminta retur barangnya nggak ada. Nggak ada. Kita coba cek. Oh ternyata alasannya reject gitu kan. Ya banyak lah. Tapi ya kayak saya kan ngalaminnya tuh udah cukup lama mas ya. Dari era yang nggak punya toko, dari konsinyasi sampai hari ini kita akhirnya memutuskan untuk punya toko sendiri gitu. Biar lebih gampang untuk kita kontrol. Iya. Dan nyaman lah untuk kita mau berjualan gitu. Oke, tapi kira-kira kenapa ya Mas Tebong ya, Star Cross itu bisa diterima, kemudian mengalami perluasan pasar yang besar. Itu kan tidak mudah. Mohon maaf ya, di Jogja ini kan bukan hanya Anda sendiri. Ya, betul. Sebelumnya sudah banyak sekali yang banyak, Mas. Dan ya lumayan menjanjikan. Ya, pendahulu-pendahulu saya tuh. Ya, tapi ternyata pada bertumbangan. Kira-kira apa tuh? Apa yang membuat Star Cross berbeda? Apa ya? Saya bingung juga sih, enggak sih. Nggak mungkin bingung lah. Ya, 18 tahun di sini. Kita yang jelas sih dari memang kalau ngomong saya tarik lagi cerita saya gitu dari 2004 sampai dengan 2008 kita ngomongnya memang senang-senang Mas ya. Belum bisnis gitu. Jadi 4 tahun pertama, 5 tahun pertama itu masih seneng-seneng lah. Maksudnya ngelihatnya tuh, oh ada uang lebih nih, bisa buat jajan, bisa buat ke Bandung gitu kan. Malam-malam bisa dugem. Bisa seru-seruan lah pokoknya. Udah cukup gitu kan. Dan gak banyak keinginan juga waktu itu gitu kan. Orang, maksudnya kita masih muda gitu Mas ya. Pengennya cuma nonton konser. Pengen liburan ke Bandung, ya gitu-gitu aja. Liburannya aja milih ke Bandung, pusat clothing ya. Liburan ke Bandung, punya kaos apa gitu, kaos band gitu. Ya cuma kayak gitu. Di 2008 setelah saya lulus S2 ya,
itu yang bikin titik tolaknya bahwa ini harus jadi bisnis gitu. Ini harus jadi pegangan hidup saya gitu. Pegangan hidup saya, dan 2008 juga kita baru punya orang. Punya pegawai. Oh. Jadi semuanya tuh masih kita berjalan sendirian gitu. Oh gitu. Saya yang desain, saya yang packing, saya yang masang harga, saya yang kirim barang ke toko-toko di Jogja gitu. Nagihin juga. Kalau awal bulan tanggal 5 nih, saya udah muter nih Mas, dari mailbox, whatever, 308, masih ada whatever-nya juga ya. Slacker, triggers gitu kan. Narik amplop nih, cing, senyum. Udah, langsung produksi lagi gitu. Apa yang diperbaiki di tahun 2008? Niat sih Mas yang paling, komitmen kita terhadap ini bakal jadi pegangan hidup saya gitu. Itu yang mutlak yang saya pegang. Kemudian saya punya, 2009 saya harus punya toko, 2010 harus ngapain, 2012 orang harus, Starcross harus di posisi mana gitu. Yeah. Nah itu goals itu dimulai tersusun gitu. Dan kemudian ya saya bukan orang manajemen gitu kan, tetap saya pengen belajar lagi. Ilmu itu terus saya ambil gitu, maksudnya saya terus melihat kondisi, menganalisa. Bisnis itu kan sebenarnya kuncinya analisis. Okay. Kalau saya lihat gitu kan, sekarang seperti ini, apa yang datanya mana gitu kan, apa yang dibutuhkan, gimana sih biar orang aware terhadap brand kamu. Yang hal-hal kayak gitu tuh akan menjadi keputusan-keputusan kami untuk bertindak juga. Iya. Nah, termasuk di dalam menganalisis itu, kalau misalnya bisnis clothingan ya, kalau mau mengeluarkan produk itu apa yang mesti dianalisis, Mas? Data sebelumnya sama forecasting, Mas. Forecasting ya pasti ya, maksudnya data sebelumnya. Kemudian tren tuh pengaruhnya musik, itu udah pasti. Oke. Orang anak musik tuh berpakaian pakai gimana tuh sekarang, musik apa yang digemari anak sekarang, otomatis turunannya bakal grafis apa yang akan sekarang digemari gitu. Jadi rata-rata para konsumen Starcross ini adalah anak-anak yang ada di 15 sampai 25 yang paling besar. 15-25 ya. Dan ada di lingkungan ekosistem itu. Iya, betul. Oke. Itu berarti terus bidikannya ada di 15-25. Ya. Oke. Kalau di Mojo ini kan lain. Dia 18-24 pakai ukurannya. Ini 15-25. Ya, range-nya agak lebih lebar lagi ya. Oke. Itu market paling besarnya gitu, Mas. Tapi ya 25 sampai 35 itu masih market kita juga hampir 30% gitu. 20 sampai 30%. Kalau misalnya kita bagi-bagi nih, manajemen, terus produksi, terus kreatif gitu loh. Mana nih yang paling diutamakan, Mas Tibong? Dibenahin duluan gitu. Kreatifnya ya berarti ya. Karena dengan kreatif, bisnis tuh sebenarnya semuanya ada udah sekarang. Tinggal ngikutin template mana yang, tapi tujuannya kan sama. Maksudnya ke bisnis gitu kan. Tapi bagaimana mengemas bisnis ini secara kreatif, itu yang bakal lebih bernilai gitu. Kalau kayak gitu nambahin value-nya caranya gimana tuh, Mas? Banyak, Mas. Kalau nggak rahasia perusahaan sih boleh lah kasih contoh. Ya, itu bukan rahasia perusahaan, Mas. Sebenarnya lebih umum sih aja jawabnya. Misalnya kayak contoh, banyak orang membuat brand aktivasi yang penting. Brand activation kan. Tapi brand activation itu kan belum tentu semua orang bisa copy. Karena DNA brandnya itu belum tentu sama gitu dengan aktivasi-aktivasi yang lain gitu. Contoh kami yang baru-baru ini, kami melakukan sebuah aktivasi dengan membuat sebuah festival gitu. Festival ini sebenarnya bisa dibilang festival bukan hanya musik aja gitu. Di situ kita membawa elemen-elemen yang telah mendukung industri kami, lebih besar saya ngomongnya. Industri gitu kan, bahwa industri clothing ataupun industri brand streetwear yang ada di Indonesia ini sebenarnya tumbuh dari dulu itu dengan banyak elemen, musik contohnya, street art, fotografi, kemudian action sport, skateboarding dan lain-lain. Itu kan sebenarnya elemen-elemen yang mendukung industri ini tumbuh gitu. Bukan Fashion Week ya sebenarnya yang bikin kami tumbuh gitu kan.
Maaf sebelumnya ya. Tapi Mas, itu kan tren-tren seperti itu juga dibidik oleh banyak sekali perusahaan clothing kan? Ya. Ya, itu gimana tuh memenangi atau punya tempat di dalam persaingan yang ketat lah. Clothing kita tahu sendiri lah ya. Persaingannya kan ketat juga tuh. Kompetitif sekali gitu Mas. Ya, sangat kompetitif. Ya, itu gimana tuh? Beda brand, beda cara treatmentnya. Oke. Di sini saya balik lagi tadi. Kenapa saya bilang kreatif yang paling utama? Ya. Bagaimana kita ngebungkusnya sekreatif mungkin dan itu menarik orang untuk bisa aware bahwa ada apa ini dilakuin sama Starcross. Oh Starcross collab ya. Oh biasa. Collabnya sama siapa? Oh sama Indomie. Ya udah selesai kan. Kemudian Starcross collab sama siapa? Sama Top One. Hah? Oli dong kan. Kok bisa ya kayak gimana gitu. Oh, Starcross collab sama band segala macam tuh udah sering lah sama teman-teman yang ada di industri kami gitu. Iya, itu biasa. Biasa gitu. Tapi itu Indomie benar. Beneran 2019 gitu Mas. Tiba-tiba Starcross collab dengan almarhum Didi Kempot gitu. Oh, itu iya, kan nggak kepikiran sama orang itu Mas. juga fenomenal itu 2019 juga sama kami. Iya. Habis Didi Kempot kita Indomie, habis Indomie kita itu sama Anggur Orang Tua. Anggur Orang Tua itu ya. Kemudian habis Anggur Orang Tua kita ke Segidok kita lanjut ke Top One, Oli, kemudian The Adams bulan Maret kemarin, yang terakhir kita sama Mr. Sarmento, permen Hexos Mr. Sarmento. Itu dipilihnya itu pakai dasar pemikiran apa? Dasar data NASA Mas. Enggak apa-apa Mas. Nek terlalu serius malah kok kepikir enggak, maksud saya kenapa enggak ke Cabangol gitu. Ya mungkin itu Mas, coba Mas. Saya langsung kepikiran Mas. Yang jelas sih kita berkolaborasi itu dengan seliar mungkin gitu. Kreatifnya itu seliar mungkin gitu. Dan kalau pemilihan brand kan pasti kita pengennya top of mind dari brand itu gitu kan. Iya, kita ngomong brand mie instan, brand Indofood dong gitu. Kita ngomong Indomie gitu. Yang jelas kita coba reach, kalau kita coba approach ke mereka, ya ternyata mereka sangat tertarik dan mereka menjawab dengan baik gitu kan. Ya sudah, kita jalan. Itu kan berarti dua tantangannya. Yang pertama adalah 3 setidaknya. Bagaimana mengimplementasikan kolaborasi itu menjadi karya kreatif. Betul. Itu satu persoalan. Kedua, meyakinkan pihak yang mau diajak collab. Ya kan? Itu juga satu persoalan. Ketiga, kalau nggak diterima pasar dengan baik kan juga dianggap fail kan? Fail. Ya. Itu gimana tuh? 3 hal yang penting kayak gitu tuh. Disusun Mas, maksudnya semuanya itu terencana lah. Maksudnya dari kita kan kayak kita gimana approach brand gitu. Kemudian dengan apa yang kami lakukan selama ini pun menjadi kayak blueprint kami untuk ngomong profiling si Starcross sendiri gitu kan. Okay. Oh Starcross ternyata memang di Jawa Tengah ataupun di Jogja ini kuat sekali gitu. Iya rajanya lah sekarang ya. Amin Mas, panjang gitu. Ya sudah ini kita coba juga presentasi bagaimana kreatifnya si produk ini akan jadi kolaborasinya gitu kan. Ya itu juga tantangan yang cukup berat sih sebenarnya. Iya. Itu yang lebih berat sebenarnya. Mempresentasikan bahwa kolaborasi 2 brandnya akan terjadi kayak gini gitu. Dan akan dijawab oleh pasar dengan baik gitu kan. Itu juga penting kan buat mereka kan. Kemudian mengemas lagi launchingnya kan seperti apa, kontennya seperti apa. Itu masih turunannya banyak lagi gitu kan. Wah, Mojo mesti belajar banget. Mas, sama-sama belajar, Mas. Nah, karena itu tantangan yang nggak mudah loh. Kita kadang punya ide, udah punya apa ya, kisi-kisinya, kreatif, implementasinya kira-kira kayak apa. Tapi approach ke brandnya itu kadang-kadang nggak mudah itu dilewati. Gitu. Siap. Kayak kita juga sebenarnya nggak terencana dengan detail sebaik-baik perusahaan yang ada, Mas. Saya juga paling spontanitas saja. Kadang-kadang anak-anak yang ngerekam gitu Mas. Mas yang kemarin kowe ngomong piye Mas? Apa? Oh iya ding sing iki mbok lepoke. Ya itu. Tapi pernah nggak ditolak sama brand? Enggak. Saya nolak brand pernah. Wah, keren. Saya suka yang terbaru minggu depan. Mas ini launchingnya kapan Mas? Di publish? Ini 3 minggu lagi. Oh 3 minggu lagi. Jadi minggu depan kita akan kolaborasi dengan brand internasional. Dan brand ini mungkin Mas sangat suka. Mungkin ya Mas ya. Salah satu film yang mendunia. Wih.
Paramount Picture. Ayo tebak dong, asik. Paramount Picture. Mendunia. Ini judul film. Judul film. Film yang lama atau baru? Film lama kemudian baru dibikin lagi. Film lama baru dibikin lagi. Oh, apa deh? Film Paramount Picture loh. Wung, pesawat. Ya, Top Gun Maverick. Minggu depan kita launching. Wow. Star-Crossed X Top Gun. Ada 2 film nanti kita keluarin. Tapi tahun ini 1 dulu, tahun depan ada 1 lagi. Wah. Itu juga sama mas, ribetnya ampun pokoknya mas. Kita approach, kita submit, kita mengpaparkan, itu prosesnya 6 bulan kayaknya deh. Sampai akhirnya minggu depan kita bisa launching. Launchingnya di mana? Kebetulan di Jakarta. Oke. Ada event besar di Jakarta, ya sirkuitnya lagi ada di sana gitu mas. Saya pilih di sana jadi brand Jawa teko ning Jakarta. Nah, tapi go sing apik. Aduh. Gitu. Berarti sudah menginternasional ini. Amin mas, semoga mas. Yang jelas kita kemarin ngirim sampel juga selusin ke sana ke Paramount Picture di LA. Dan mereka udah oke lah ya, Nah, udah tinggal ininya lah. Jadi semoga saya nanti dapat orderan mas ya. Kalau itu bukannya pasti. Amin. Wes kaos Paramount Picture ning Jogja wae gitu. Aduh. Itu minggu depan kita launching di Urban Sneaker Society Jakarta, JCC Senayan. Iya. Tadi kalau menolak brand itu alasannya biasanya apa? Brand itu tidak punya DNA dan value yang sama dengan kami. Ya apa lebih jelasnya gitu? Kebanyakan kan yang approach ke kita kan sesama mas, sesama clothing brand gitu, ataupun sesama brand lifestyle lah, bukan brand makanan, brand apa gitu. Kalau brand makanan sih masih bisa kita kaji ya, maksudnya bisa ngomong uniknya, bisa ngomong kreatifnya. Tapi kalau brand sesama lifestyle gitu kayak sepatu, kaos, tas itu masih kita harus jangan dulu deh nanti gitu. Dan brand itu belum menunjukkan bahwa dia membawa semangat dan nilai yang sama menurut saya. Okay. Nah sekarang kita geser dikit mas. Pandemi hampir 3 tahun kan menghantam semua sektor bisnis, termasuk salah satunya saya tahu clothing juga. Ya pasti. Apa yang saat itu terjadi di Star-Crossed mas? Saya tidur mas. Saya tidur di depan tuh, nanti saya tunjukin balai-balai saya. Ya itu hal yang paling berat selama saya menjalankan usaha gitu. Menjalani Star-Crossed tuh ya menghadapi COVID di awal-awal gitu. Oh ada toh keadaan kayak gini, keadaan dimana yang kita nggak bisa mau kreatif kayak gimana juga tetap aja kondisinya drop gitu. Kita 3 bulan, untungnya kondisi timelinenya itu cukup baik. Dia announcement, kalau kita ngomong acara jadinya kan, announcement COVID itu di Maret awal atau Maret awal, jeder announcement bahwa nggak boleh keluar, bla 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 bla. Nggak lama itu kan kita April puasa ya. Yang ada itu cuma kepanikan kita bahwa barangnya overstock. Karena persiapan biasanya mau lebaran itu udah banyak, udah gede ya. Overstock, kemudian pasti ini ada penurunan daya beli gitu kan. Kita anggap daya belinya berkurangnya 50% gitu. Ternyata enggak 50% dong, 70%. Jadi piye iki Bos ya wis turu wae. Ya kita di luar Jawa itu masih turunnya masih di angka 30-50%. Tapi tetap turun ya? Tetap turun mas, hebat mas, nggak turun mas. Iya, dan turunnya nggak main-main. Nggak main-main, kita di Jawa turun 70-80%. Ya itulah, maksudnya dengan langsung didekatkan dengan high season lebaran, angkanya cukup bisa bikin sedikit napas gitu mas. Kemudian habis lebaran kita set up tim online gitu untuk build jualan online biar lebih push lagi gitu kan. Yang mana dulu itu online tuh cuma misalnya kita punya 24 toko nih, online tuh cuma kayak channel titik distribusi baru gitu mas, toko ke-25 gitu. Paham. Yang memberi cuma 10% gitu. Tetap semua offline lah ya. Tetap semua offline karena saya di era lama mas. Di COVID itu 2020 setelah lebaran tuh
kita bisa bilang bahwa yang menyokongnya itu adalah online. Akhirnya kita bisa perform di online gitu. Itu menyumbang berapa persen saat COVID? Saat COVID tuh dia megang 70% Mas. Oh, Jadi 30% dari offline. Berarti Kecil, lama-lama kemudian bisa sama. Pelan naik bisa sama. Oke. Sekarang kondisinya Mas? Kondisinya sekarang 40% online. Oh, 40% online. Cukup tinggi ya. Iya. Karena kan ini kan ngomongin ekosistem kan kebanyakan yang suka kan tetap datang ke store kan. Iya. Ya makanya pada saat kita coba setup untuk mengoptimalkan online, ternyata dengan Starcross itu cukup mudah gitu mendorongnya gitu. Karena brand awareness-nya udah ada gitu. Beda sama orang yang coba bikin brand tiba-tiba masuk sirkuit online tuh cukup lama gitu Mas. Kalau kita kan tinggal ngomong, jurus digital marketing apa sih? Oh bikin konten, kemudian barang itu pasang ads gitu. Jadi tinggal tap in itu udah langsung perform gitu. Sama tim yang di online. Saya nonton di salah satu akun YouTube di saat pandemi ketika menghantam, Anda tetap membayar penuh gaji karyawan. Ya, alhamdulillah Mas. Saya punya komitmen itu dalam hati kecil saya. Saya harus bisa ini bertahan. Saya nggak, yang bisa menghancurkan kita ya kita di dalamnya sendiri, bukan faktor eksternal saya bilang. Setuju. Eksternal tuh sebenarnya saya melihat banyak teman saya yang drop ataupun bangkrut ataupun itu bukan karena eksternal mah faktor nomor 2, nomor 3, nomor 4 lah. Yang paling internal nomor 1. Dan apa salah satu hal internal yang penting agar usaha itu bisa stabil dan growth gitu? Disiplin sih Mas. Disiplin tuh kita ngomongnya bukan disiplin jam kerja aja ya Mas. Disiplinnya tuh bisa disiplin keuangan, disiplin kita untuk punya komitmen terhadap tim kita gitu. Kemudian disiplin kita memegang teguh juga kita punya konsistensi kita terhadap ke depan nih. Kita punya kayak mimpi-mimpinya itu memang dijalani satu-satu ini bucket checklist gitu. Kemudian baru kita ngomong eksekusinya seperti apa gitu. Iya. Tapi soliditas tim itu terjaga. Mas. Itu gimana Mas? Cara menjaga, gak gampang kan ngomong atau membawakan orang-orang kreatif yang pikirannya juga liar. Iya. Itu gimana tuh? Mas, saya sih ya kebetulan sih maksudnya dari saya dapat tim yang maksudnya sebenarnya lebih baik ke mereka yang nanya Mas ya. Mereka cukup mengerti saya gitu Mas. Dalam artian saya juga bersyukur gitu. Di sini mereka mengamini keputusan saya gitu. Kan susah juga kan. Maksudnya ada aja yang tim yang tidak bisa mengamini gitu. Oh, ora percaya aku bener iki Mas Tebo ngomong apa. Tetep tak gawe kayak ngene iki wae iki versiku iki. Ya kemudian kan kita ngomong ada sistem di situ kan, sistem di mana proses kerja itu ada siapa penanggung jawab segala macam dan kita yang tetap mendirect ataupun mengkontrol, mendiskusikan itu gitu, hal-hal itu gitu. Dan itu memang terjalin emosinya yang jelas di sini memang kita bangun sistem kerjanya adalah pertemanan gitu Mas. Ya. Pertemanan, kekeluargaan, maksudnya saya dan tim di sini ya bisa dibilang bondingnya itu luar biasa gitu, kuat gitu. Dan terus juga saya menganggap saya datang ke kantor tuh bukan hanya kerja gitu. Saya pengen ketemu teman-teman saya gitu kan. Itu yang alhamdulillah bersyukur banget saya punya rasa itu gitu. Mungkin ada orang lain ya yang berpikir berbeda mungkin ya. Nggak kayak saya gitu. Saya 3 hari nggak ke kantor saya kangen gitu. Karena tiap hari ya saya senang ketemu mereka gitu. Nah, kalau di bisnis seperti ini Mas, itu ada nggak sih engagement bahwa seseorang ketika sudah membeli satu produk Starcross diharap kelak dia akan mengulang pembelian repeat gitu? Kalau ngelihat umurnya Starcross sih Mas ya, saya ngerasa pasti itu. Oke. Saya pernah punya pengalaman yang cukup emosional bagi saya gitu. Saya ketemu teman saya yang mana dia membawa anaknya gitu. Yang dulu dia juga beli hand to hand sama saya. Ataupun dia cukup mendukung 2009 dia waktu saya punya toko dia tetap beli gitu. Kemudian 2014
baru-baru inilah 2019-2020 dia datang ke toko, dia membawa anaknya yang udah SD kelas 6 gitu, pengen belinya Starcross gitu. Ya maksud saya. Berarti anaknya sudah mulai ikut membeli. Ikut beli gitu. Bapaknya berarti kan otomatis beli terus. Iya, bapaknya beli, ya maksudnya, wih katanya. Gue wis duwe anakmu yang pengen Starcross. Sengit aku pong ya, mata-matani gitu. Kok bisa? Ya konco-koncone ning sekolah ngerti ya. Kalau pengen stiker abang ya lu. Oh, ya itu lucunya, tapi saya juga langsung ya berarti maksudnya teman saya ini ataupun sebagai orang tua pun ngomong, ya wes bener gue milih Starcross. Bapak yang nganggu kok. Gue pengen kelambi opo tas sekolahmu sing di. Ya. Tapi Starcross kan ada produk untuk anak kecil kan? Ada. Tapi kan anaknya tuh lebih kayak kids mas, 6 tahun ke bawah. Iya. Kalau udah SD dia bisa pakai kaos yang S. S. Mas Tebong, Ya. kita ini kan sekarang hidup di satu iming-iming ekonomi atau iming-iming bisnis di mana orang itu menginginkan atau terlalu banyak diberi contoh sukses secara instan. Bisnis baru 3 tahun kaya, baru 2 tahun kaya. Validasi mas, validasi sekarang. Eranya tuh era validasi. Ya, padahal pelaku bisnis yang sesungguhnya seperti Anda atau yang lain-lain kan membangun bisnis itu 10 tahun itu baru sebentar. Baru sebentar. Nah itu gimana tuh mas? Intan itu kan diasah dengan waktu yang panjang tuh. Gimana Intan, berlian itu mau ditaruh di mana tetap jadi berlian gitu kan. Setuju. Dan di proses yang cukup lama. Saya juga bingung mas kalau itu untuk era sekarang. Tapi karena mungkin zaman informatif ya kalau saya analisa ya. Dimana kesuksesan seseorang itu ada di sosial media ataupun apa. Jadi mereka gampang untuk reach informasi itu. Jadi pelan-pelan pun mereka ingin seperti itu gitu. Nah itu kan yang membahayakan mas. Membahayakan. Ketika orang memutuskan, kan gini, negara atau pemerintah selalu jadilah pengusaha supaya menciptakan lapangan kerja, itu benar ya. Benar. Tapi kalau di kepala para calon pengusaha ininya 2 tahun 3 tahun itu harus sukses, itu kan mengerikan juga ya. Mengerikan mas. Itu gimana tuh mas? Aduh, saya bingung nih kalau ditanya itu. Maksudnya balik lagi sih mental sih mas, mental. Saya selalu kalau saya kebetulan diundang jadi speaker gitu, speaker sound gitu. Ya, saya jarang-jarang juga kok mas. Saya sering nolak karena saya malu-malu mas sih. Saya bilang bahwa ya yang paling penting itu adalah membentuk bahwa kita mental. Jangan sampai kita usaha itu kita memulai kita miskin gitu, kemudian mental kita juga tetap ikutan miskin gitu. Iya. Mental tuh mau gimana pun kita miskin, mental kita harus kaya gitu. Dalam artian apa ya? Saya yang jelasinnya analoginya. Kita waktu miskin kita pintar gitu untuk bagaimana berwirausaha, mencari uang lebih gitu. Di saat kaya kita nggak pintar, kita mental miskin, kita pengen beli. Oke. Pada saat kita beli sesuatu kan kita pengen menunjukkan ke orang gitu kan. Padahal kan ada nilai-nilai yang dibeli itu seperti apa sih yang lebih produktif ataupun yang bisa menunjang usahamu. Ya makin kaya tolong dong makin pintar gitu. Jangan makin bodoh. Gitu. Oke. Kadang-kadang orang sering yang kebawa keadaan gitu ataupun sindrom rich syndrome lah, star syndrome lah, yang kayak gitu yang biasanya menjatuhkan. Iya. Terus kesabaran menapai proses demi proses itu gimana mas? Kan nggak mudah juga tuh mas. Untung nggak sih satu atau dua fase kayaknya ini nggak bisa menghidupi diriku ini, aku tak pindah bisnis gitu. Ada nggak sih? Karena kan itu sering juga gagal dibikin kafe, waduh kesel aku. Pindah bisnis yang lain gitu. Yang paling utama itu kalau bisnis tuh sebenarnya kalau setelah saya menyimpulkan berapa belas tahun, 18 tahun ini ya. Sebenarnya goalsnya itu bukan uang tuh udah pasti bonus. Udah pasti bonus yang menyenangkan. Bonus yang menyenangkan. Pastilah dibutuhkan kebahagiaan gitu. Tapi yang paling utama tuh bikin orang seneng. Kamu achieve di situ gitu. Adapun emosinya dapat bahwa ada satu tujuan yang kamu dapat selain kamu berjualan apapun itu, ada tujuan nilai-nilai yang kamu bawa itu pasti akan dapat hasil kok.
Yeah. Saya meyakini itu gitu Mas. Maksudnya manfaat apapun itu. Tapi ada nggak satu fase yang itu benar-benar membuat selain pandemi ya, membuat Mas Tebong merasa terpukul dan ada di titik terendah gitu? Saya 2015 lagi bosen-bosen Mas. Bosen Tapi duitnya banyak. Enggak, uangnya juga pas-pasan Mas waktu itu. 2015 tuh saya bosen-bosennya di industri ini gitu. Dengan pola dan sistem star-cross yang salah gitu. Yang menurut saya, oh ini kesalahan nih, dulu mengandalkan reseller kemudian dikasih mundur bayarnya yang kayak gitu. Kemudian sistemnya saya juga cara saya kerja juga salah gitu. Di 2015 tuh coba saya benahin gitu. Dan benahin atau ganti bisnis gitu. Akhirnya saya cukup belajar di situ kan. Saya coba bikin brand baru jadinya. Bosannya kok bikin brand ya, jadinya bikin brand lagi. Karena senang Mas. Ya itu tadi saya tarik kalimat saya tadi, ya karena saya senang, saya mencintai dunianya. Jadi saya punya tujuan gitu. Tujuannya bukan hanya make money gitu. Tujuannya ada sesuatu yang saya mau bikin sebuah legacy ataupun cerita di sini gitu. Star-cross itu apa? Fast itu apa? Semua brand itu akan jadi cerita. Kemudian impact-nya ya pasti bisnis kan Mas. Iya. Ya balik lagi cerita saya barusan 2015 saya bosan, saya malah bikin brand baru. Saya bikin brand yang mungkin adiknya Star-cross tapi lebih saya rawat dan saya jaga gitu tanpa memikirkan bisnisnya di awal. Iya, fast itu ya. Wah, fast itu. Gimana sih kok bisa tanpa memikirkan bisnisnya? Ya iyalah bikin toko langsung ada skatepark gitu. Iya. Itu udah nggak hitung-hitungan angkanya. Itu nggak akan ketemu. Yang dijual juga barang-barang mahal ya. Ya, maksudnya saya pengen, oh ini suguhan produk yang punya nilai, dia ada di nilai dunia skateboarding di dunia gitu. Oh, kalau untuk otomatis barangnya mahal karena ada beberapa brand dari luar kan Mas. Kita impor dari brand US. Ya, itu jadinya ya barang itu kebetulan jadinya barang hype piece gitu kan. Padahal itu sebenarnya kalau di luar ya 2 kali makan burger lah itu cuma. Gitu. Oh, mengatasi kebosanannya itu ya. Tetap balik lagi. Aduh, nanti bosan lagi bikin lagi yang lain. Malah makin gede. Ya, akhirnya berjalan waktu saya udah ketemu rumusannya. Oh, harusnya Star-cross nih kalau udah di level marketnya ada di sini, kemudian aktivasi brandnya harus seperti ini. Coba kita bikin toko sendiri gitu. Oke. Kita bikin toko sendiri pun sebenarnya itu kayak ini maksudnya toko yang di seluruh Indonesia ya. Yang 24. Bener kan? Bener. Jadi mulai 2018 kita running bikin toko Mas. 2015 bosan, 2016 bikin fast, 2017 toko fast buka, 2018 saya fokus di Star-cross untuk bikin toko. 2018 bikin toko tuh yang setahun bikin 3, bikin 4. Duitnya nggak ada Mas. Padahal kalau secara data itu, iya Mas gawe toko ngene iki. Kok tak omongke karo sing duwe toko, duwe ruko, nyewane bayarnya nggak langsung di depan gitu. Begitu Mas. Maksudnya kita ngontrak nih 3 tahun, kita bayar bertahap ya Bu. Iya, setahun dulu. Ya kayak gitu, tapi akhirnya kan flow barang tuh bener Mas. Ya. Flow barang kita distribusi memang kayak kita keran-kerannya itu banyak gitu. Ya. Dan kita controlling juga sistem jadi enak. Gitu. Maksudnya ya, betul sih. Barang yang habis di mana coba di switch gitu kan, jadi efektif mainnya. Iya. Dan controllingnya terpusat. Ini pentagonnya Mas, yang kita duduk sini. Tapi bener tuh, di buku juga gitu Mas. Dulu saya ngandelin ini ya, ke reseller-reseller ya ada satu saatnya memang menjanjikan. Ya. Tapi begitu banyak reseller buku yang mati lah, yang mismanajemen lah apa, kita yang terpukul. Kita kan hampir sama kalau buku sama ya pola distribusinya mirip, tapi kekayaan lain. Kalah Mas. Iya loh, ya saya kemudian punya kesimpulan yang seperti Anda, harus ada keran-keran yang bisa kita pegang dan mau nggak mau itu harus milik kita. Kalau nggak bisa kita kontrol gitu. Itu akhirnya, oh betul nih kita bener outputnya kan.
Kemudian tarik lagi, saya pengen punya kantor, punya tim yang lebih banyak. Wah, nek itu nek buku setelah nyanda. Berlanjut gitu dengan goals yang pengen kita capai gitu kan. Setelah bikin toko, pengen punya kantor lah biar bisa ngumpulin teman-teman gitu. Dulu saya kerjakan ini komputer saya, ini mejanya, sini udah karung sama sampel gitu kan Mas. Kalau sekarang kan lumayan lah gitu, ada Mas datang, ada kursinya gitu kan. Lumayan lah kalau temen saya datang. Waduh, ini berapa puluh miliar ini. Amin. Aduh, Mas bayari wae Mas. Sebelahnya lagi. Gitu. Itu kantor ini setelah buka toko ya? Setelah buka toko. Setelah keran-kerannya terus bisa menyalurkan dengan baik ya? Ya, kita nggak punya mimpi sebesar ini, punya kantor segede gini Mas, awalnya. Ya itu balik lagi, misalnya doa segala macam lah. Saya waktu nawar tanah ini Mas, saya nanya, Pak bisa boleh beli setengah nggak? Aduh Mas, raiso masih ke sertifikatnya gabung kok Mas. Aduh Pak, ini duitnya sama ini Pak. Ya wes Mas, bayar saisone. Kok diatur wae tahun ngarep. Yes kataku. Pak tahun ngarep Pak yang bayar betul. Anda bisa ngomong yes. Lah bangunnya aja udah berapa ini? Ah, itu kan belum dipikir lagi. Yang penting yes. Yang penting yes dulu. Aduh, bangunnya piye ki? Ya wes, paksa we. Ya sambil jalan, Mas. Jalan jadi. Ya teman-teman ini kantor ini kantor misterius. Karena saya sebetulnya sering nongkrong di sebelah. Ya. Itu ada toko buku yang biasa saya nongkrong. Kira-kira 2-3 tahun lalu saya sering sekali nongkrong. Ini kantor apa? Gede banget, nyentrik ya. Nyentrik. Ini desainnya pakai Corel Draw loh Mas. Nggak pakai Google SketchUp loh. tapi tetap pakai arsitek. Nggak, saya Masa? beneran Mas. Oh teknik industri bro. Nggak bisa tapi Mas, cuma wes Mas iki dibentok kabeh nganggo roster. Tapi Mas ngomong-ngomong bentuk-bentuk kayak gitu tuh, itu kalau di toko buku sebenarnya yang bener juga kayak gitu. Tempat penyimpanan ini supaya flow-nya lebih mudah. Nah, karena saya pengen flow-nya benar, makanya saya maksain saya yang desain. Masalahnya adalah saya kok nggak bisa. Jadi tadi Mas masuk kan ada lobby, kemudian lobby ada showcase produk, dari showcase produk kemudian ada distribusi, itu meja distribusi, kemudian masuk lagi itu deretan online. Jadi online tuh yang menjajar komputer online. Di sini kreatif. Kreatif di belakang inventory. Wah, pabriknya jauh. Wah, keren. Yang sebelah yang baru dibangun? Takutnya nggak muat Mas. Jadi kita. Aduh, Mas. Goals ke depan? Goals ke depan, Starcross makin nancep lah gitu. Sorry, sebelum itu. Anda ada nggak ini ya? Misalnya kayak tantangan tahun depan growth mesti sekian persen gitu. Ada nggak sih kayak target gitu? Ada, tapi nggak selalu saya nyanyiin Mas. Hanya untuk diri sendiri? Hanya untuk diri sendiri. Karena apa? Memang culture-nya itu apa ya di kantor ini malah kita tuh ngejar keren Mas kadang-kadang Mas. Jadi susah kalau dibandingin sama sales, dikonversi kan. Apa ya kayak contoh kayak kemarin kita bikin Wild Ground Fest itu produk kami gitu dari Starcross. Itu kan ternyata positif sekali di Jogja gitu Mas. Kita memberi suguhan sebuah festival yang bisa merepresent si Starcross gitu. Kita kan sebenarnya merchandising ya. Kenapa kita bikin festival gitu? Harusnya kita support teman-teman bikin festival. Oke, merchandisingnya kita gitu. Ya, biasanya begitu. Kita kan dari merchandising udah kita aja yang bikin acara. Ya itu salah satu apa ya goals yang kami buat gitu. Dan ini akan jadi anak yang akan tumbuh besar juga gitu. Dan kemudian bisa jadi kebanggaan juga buat Jogja gitu. Begitu juga Starcross gitu bisa jadi kebanggaan Jogja, kebanggaan Indonesia gitu. Ya salah satu contohnya kayak minggu depan kita ada rilis eksklusif Top Gun Maverick, kemudian next ke depannya pun pasti ada kolaborasi internasionalnya. Itu mimpi-mimpi yang pengen kami capai gitu. Keren. Itu. Terus dalam situasi yang seperti ini terakhir, dalam situasi yang seperti ini, rasa-rasanya apa yang dilakukan kok serba berhasil? Amin, didoain serba berhasil Mas. Ya kadang-kadang kan ada fase begitu bro. Ya kan? Kadang kita itu kan ada di fase apa yang kita pegang semua salah.
Karena dari fase semua yang kita pegang kok jadi emas gitu. Apa cara untuk mengontrol bahwa ini mesti tetap harus termanage dengan baik? Ya masih tetap harus menjaga goals demi tahap itu gimana? Menjaga nilai-nilai apapun ini terlahir gitu Mas. Ini terlahir kan pasti punya tujuan, punya nilai-nilai yang kita jaga, itu tetap terjaga aja gitu. Kayak saya juga ngomong bahwa Star-Cross akan ada di sini terus gitu. Terus tumbuh, berkembang, kita akan terus ada membawa identitas kita sebagai lokomotifnya teman-teman kreatif yang ada di Jogja ataupun semoga Indonesia gitu, yang kita support. Kemudian pun ini gaungnya akan kita besarin lagi gitu. Dan itu menjadi terus membuat kita seru ada di sini gitu Mas. Itu kan yang bikin saya, ayo ngapain dong, ayo kita ngapain. Karena ada titik tujuan itu gitu. Itu yang saya bilang tadi, bisnis tuh bukan hanya bisnis, harusnya punya tujuan. Pada saat itu berjalan, impact-nya adalah nilai bisnis gitu. Lalu next apa nih berarti? Waduh, setelah festival. Next, melanjutkan festivalnya karena punya tanggung jawab moral. Tapi ngomong-ngomong festival kemarin berhasil. Berhasil Mas. Berhasil banget. Dan itu ngomong berhasil kenapa sih kok? Karena ini lagi tangannya lagi bagus nih. Sebenarnya itu juga jeripayah yang sangat menghabiskan energi dan waktu. Tapi karena kita cinta dan kita senang gitu kan, memang benar-benar kita ngulik gitu Mas. Kita belajar di situ gitu. Dan hasilnya ya memang kerja keras tuh pasti ada hasilnya gitu. Hard work pay off gitu kan. Setelah itu apa tuh? Yang masih ada cita-cita nih. Cita-cita pengen bikin toko di luar sih Mas. Tapi belum gitu kan, maksudnya itu pasti di Arab Saudi. Sama Dubai kayaknya Mas. Di Dubai. Ya kayak apa ya, biar adalah salah satu brand Indonesia yang menginternasional. Iya, misalnya, dan dia memang punya culture di dunia anak muda itu kuat gitu, independennya. Iya. Dan itu ternyata ada di Amerika, misalnya di LA atau di mana gitu. Besar itu Mas, maksudnya masih jauh. Semoga lah tapi. Ya, dan tapi kalau melihat kantor dan sumber dayanya dan tingkat pertumbuhannya rasanya itu cepat nih tercapainya. Amin. Amin. Oke, Mas Tebong, terakhir. Kita pindah ke ini apa? Gazebo-nya Emil juga boleh Mas. Kan dekat dari rumah Mas. Mumpung berjalan ini. Kalau misalnya apa ya, kan pengalaman soal pandemi itu ada gitu ya. Ya. Ada nggak yang membuat sesuatu mesti ini harus hati-hati nih gitu, atau manajemennya agak dipersiapkan untuk situasi-situasi kayak gini gitu, ada nggak? Setelah pandemi itu ya mungkin terakhir di 2022 ya saya ketakutan itu Mas ya. Maksudnya 2021 sorry. Di 2022 tuh kita optimis Bos. Oke. Meskipun tiba-tiba di tengah-tengah jalan ataupun di Q4 ya. Ada suntikan dari government kita gitu ngomong bahwa 2023 gelap. Nah itu maksud saya masuknya di situ. 2023 gelap, ada resesi gitu kan. Itu kan nggak menyenangkan buat kita sebagai pengusaha ya. Kita udah kena impact-nya gitu kan. Maksudnya dari COVID tuh kan semua barang inflasinya tinggi ya. Kita ngomong inflasi katanya di negara kita inflasi 2020 ke 2021 7%. Padahal kami di manufaktur gitu kan Mas, beli barang tuh materialnya tuh naiknya 15%. 15%. Benar. Dan itu terus naik, bukannya berhenti. Jadi kalau dibandingin 2020 dengan 2022, itu kenaikannya udah di angka 30% gitu. Wow. Jadi itu udah terlewati gitu. Memang sih efek dari hanya memangkas margin ya. Memangkas margin, nggak hanya agak terpukul sebenarnya. Tapi sudah pernah dilewati gitu. Jadi tapi kan nggak sampai lost kan? Nggak. Jadi itu ini udah kita lewatin. Jadi kenapa ditakutkan gitu? Dan negara kita ini negara yang hebat gitu, fleksibel gitu. Nggak kayak negara luar yang punya regulasi yang cukup tight ya, maksudnya
regulasinya. Kalau kita di Indonesia kita nggak punya uang, kita bisa bikin jual makanan depan rumah gitu. Itu dan uang kecil inilah yang berputar yang menghidupin kita gitu. Itu yang bikin negara kita tuh lebih fleksibel untuk ngadapin resesi sebenarnya. Kalau ngomong resesi sebenarnya yang dihajar nih perusahaan besar gitu. Iya, perusahaan besar. Ataupun bank kalau saya ngelihatnya gitu. Ya. Perbankannya agak cukup bahaya nih sampai 2025 gitu. Tapi yang paling bukan menyedihkan ya, yang paling menyakitkan kan salah satu analisisnya adalah yang akan terkena itu konveksi gitu. Iya, karena material kan tadi. Materialnya kan import. Import. Ya. Ada beberapa item part yang import gitu. Itu harga naik. Nah, nilai kayak gitu tuh apa yang disiap-siagakan atau direncanakan dimitigasi lah oleh Starkos? Kalau dari kita sih Mas, dari Starkos sih apa ya, kita memang margin itu kan pasti berkurang ya. Tapi pun kita lincah juga untuk mengganti mensubstitusi dengan material yang bukan di material yang main. Kalau kaos tuh udah nggak bisa mengalihkan, kita bahan material kaos tuh nggak mungkin kita turunin. Jadi mensubstitusikan dengan produk-produk yang lain maksudnya. Itu yang mungkin akan subsidi silang dengan marginnya. Kalau ngomong teknis Mas ya. Iya. Maksudnya kita bikin tas kecil ini marginnya bisa lebih besar daripada kaos. Iya. Ya sudah, ini bagaimana ini subsidi. Udah. Ternyata ini diterima sama market gitu produk ini. Nah itu lebih ke kreatif di produknya sih kalau ngomong. Atau pertambahan kuantitinya. Iya. Ya? Bisa. Kalau sebulan katakanlah 10.000 ya marginnya turun, tapi kalau 15.000 kan sama nggak aja. terlalu. Jadinya sama aja kan. Gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke itemnya yang Jadi masih banyak lah mungkin cara-cara lain gitu Mas. Oke. Sukses terus Bro. Makasih banyak Mas Putut udah mampir ke kantor saya. Saya tuh kaget loh di DM kayak gitu. Hah? Mojok? Ya udah oke, kata saya langsung. Saya nggak pakai A I U E O gitu kan, karena saya juga sering nonton gitu. Teman-teman saya banyak di sini udah. Oke. Makasih, sukses selalu. Sama-sama Mas. Teman-teman, ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Ya. Terima kasih Mas Ciwon. Sama-sama Mas.